Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang untuk pertemuan sekarang ini kita akan membahas tentang rukun Islam. Siapa yang tahu rukun Islam? Apa aja? Orga, Ya. haji, sholat, Ya. zakat fitrah, Ya. Terus apa lagi? Siapa yang tahu? Puasa. puasa, Terus syahadat. Nah, itu mau tadi belum urut ya itu ya. Nah, jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu syahadat. Ini syahadat. Makna dari syahadat itu adalah apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Apa Mbak Kia? Apa tadi? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Iya, jadi aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang artinya bahwa ketika kita sudah bersaksi, berarti kita mengakui bahwa agama Islam itu harus didasari dengan syahadat. Itu yang pertama. Terus di situ kita harus meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah. Terus kemudian syahadat ini menjadi dasar dari rukun Islam. Maka dia letaknya di paling bawah karena sebagai pondasi. Kemudian yang kedua adalah sholat. Di sholat. Ini, sholat. Jadi sholat itu merupakan wajib dilakukan sehari-hari. Ketika kita melakukan sholat, maknanya ya, ketika kita melakukan sholat, itu berarti kita melatih kita untuk bertanggung jawab, tertib, iya enggak? Kan kita punya 5 waktu sholat, apa ya? Subuh, Terus? asar, Ya, tuh. Nek kita melakukan secara rutin, tepat waktu, itu berarti kita manajemen waktu. Kemudian, apa fungsinya kita melakukan sholat? Salah satunya, mencegah kemungkaran. Terus, makna untuk sholat itu apa? Sebagai penghubung antara kita dengan Allah. Ya. Terus yang ketiga adalah puasa. Ya, puasa ini ya. Puasa itu dilakukan di waktu puasa wajib itu dilakukan di waktu bulan Ramadan. Arti dari puasa apa? Menahan diri dari termasuk makan dan minum. Nah, itu dilakukan dari terbitnya matahari atau fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Di menahan segala hawa nafsu, termasuk makan dan minum. Apa fungsinya kita melakukan ibadah puasa? Melatih melatih kesabaran. Terus kita juga bisa merasakan, ya opo Cak, bagaimana rasanya orang yang kelaparan, ya enggak? Nah, itu. Terus yang keempat adalah zakat. Opo zakat itu? Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kita, ya, mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang berhak menerima. Fungsinya membersihkan kita dari dosa-dosa. Terus menumbuhkan kepedulian. Ini awake dhewe menyerahkan zakat. Kita menyerahkan zakat, otomatis kan tumbuh rasa peduli, ya enggak? Nah, terus yang ketiga bisa membantu pemerataan kesejahteraan. Jadi orang kaya membantu orang yang
miskin. Nah, kurang mampu. Terus yang kelima adalah Haji. haji. Jadi kita menunaikan ibadah haji itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Padahal haji itu jauh ya, kan? Tapi karena kita itu taat kepada Allah, akhirnya kita mengerjakan. Adapun menunaikan ibadah haji ke Baitullah itu adalah syaratnya kita harus mampu secara fisik, finansial, dan jiwanya kita juga. Oke. Sekarang siapa yang bisa menyusun ini? Oke. Mas Fian dulu, coba susun. Ya, disusun dulu. Secara urut, secara berurutan. Ya, terus ini yang dinamakan rukun Islam. Kita harus urut dari bawah sampai akhir. Ya, oke. Kalau misal berarti kita bisa mengambil kesimpulan sebagai umat Islam, kita harus wajib mengerjakan lima-limanya. Ya enggak? Karena ini termasuk rukun Islam. Kalau misalnya saiki kita ambil satu, sekarang kita ambil satu gini. Kira-kira bisa disusun gini enggak? Enggak bisa ya. Nah, jadi kita sebagai umat Islam harus mengerjakan lima-limanya. Sekarang Mas Arsa coba disusun secara tidak berurutan. Bisa nggak jadi sempurna, jadi menara? Enggak kan? Jadi kita tidak boleh kayak tadi yang disebutkan Mas Fian ya, kan nggak urut. Nah, jadi rukun Islam itu ngerjainnya juga harus urut dulu, atau harus dikerjakan semua. Nggak bisa haji tok atau haji dulu. Nanti kita ngerjainnya sholat kapan-kapan aja, nggak bisa ya. Jadi kita sebagai umat Islam yang pertama adalah kita mengucapkan syahadat, pasrah kepada Allah. Percaya bahwa Allah itu kita percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan bersaksi bahwa bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Nah, kalau kita nggak percaya sama Allah dan nggak percaya sama Rasulullah, berarti kita bukan orang Islam atau orang iman. Terus yang kemudian yang kedua adalah sholat itu tadi. Orang Islam nggak mengerjakan sholat, ikut jenenge yo gak Islam, bukan Islam. Kalau orang Islam berarti harus mengerjakan sholat. Siapa yang mesti ngerjain sholat 5 waktu? Alhamdulillah. Dipertahankan nih. Ketika kita usianya sudah beranjak 10 tahun, itu wajib mengerjakan sholat. Terus kemudian puasa. Mana puasa? Ini. Jadi kalau sudah kita mengerjakan seperti ini, berarti kita sudah sempurna ya. Oke, Mas Fian. Sekarang coba disebutkan rukun Islam dari yang paling bawah sampai paling akhir. Siapa yang berani? Pertama apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, jadi sekarang sudah bisa nggih? Terus saya mau tanya, Mbak Yeni mau tanya ya. Ketika kita belajar dengan menggunakan seperti ini, kira-kira kalian itu lebih tertarik apa enggak? Lebih antusias apa enggak? Sik, Mas. Mbak Rosi dulu ya. Ya. Ya, tertarik. Terus kalau misalnya nanti dibuatkan seperti ini, mau apa enggak? Mau. Ya, mau. Terus
Kalau kalian belajar seperti ini, itu lebih bisa menghafal apa enggak? Bisa. Karena apa? Karena ada urutannya. Oh ya, katanya Mas Misbah kalau kita belajar dengan media seperti ini lebih gampang mengingat karena ada urutannya. Oke, sekarang kita dari Mbak Rosi, rukun Islam sebutkan. Jangan melihat ini ya, jangan melihat ini. Coba apa aja? Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ya. Terus Mbak Gia? Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ya. Semuanya hafal nggih? Coba yang laki-laki. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Mas Misbah? Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ya, terus Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. itu ya, insya Allah sudah paham nih. Sekarang kita belajar tentang dalilnya. Dalil zakat itu, dalil dari apa? Syahadat itu adalah kalimat syahadat. Ayo kita baca. Mulai dari Mas Arsya. Apa ini? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu ya. Nah, nanti di belajar lagi di rumah, nggih. Kalau belajar yang seperti ini, insya Allah nanti, insya Allah dibuatkan seperti ini lagi, biar kalian itu semakin paham, semakin mengerti apa arti dari rukun Islam atau yang lainnya, nggih. Nggih. Sekian ya pengajian di sore hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.